Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Mbak Cici, Mbak Gadis, Pak Rosi, lalu teman-teman di komunitas peduli anak Kabupaten Lamtar ya, Kabupaten Indramayu, juga teman-teman IO dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkenalkan, nama saya Asri. Selama 20 menit ke depan kita akan sama-sama sharing, mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya ya, mengenai etika bebas berpendapat di dunia maya. Biar apa? Biar kita berselancar di dunia mayanya seru, menyenangkan, tapi juga bertanggung jawab. Ya, perkenalkan, nama saya Asri Dwi Andriani. Saya aktif di Media and Campaign Director di Next Generation Indonesia. Apa sih Next Generation Indonesia? Next Generation Indonesia tuh sama penggiat literasi media digital di bawah naungan Siberkreasi dan Kominfo gitu. Kita fokusnya ke peratingan video game. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semuanya kalau misalkan upload gitu, bukan upload, download games gitu ya, harus dilihat dulu tuh ratingnya apakah 3+, 7+, 18+, atau untuk semua umur, karena nggak semuanya video game untuk anak-anak gitu ya, karena di sana ada muatan konten negatif kayak pembunuhan gitu ya, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, salah satu program yang kita juga berkolaborasi dengan Kominfo adalah IGRS atau Indonesian Game Rating System. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa datang ke www.igrs.com untuk melihat video game dengan ratingannya sehingga bisa aman dalam bermain video game. Saya juga aktif mengajar, akademisi sama seperti Pak Rosi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Nah, kalau teman-teman di Indramayu kita masih sama nih, Jawa Barat gitu ya, Provinsi Jawa Barat. Kalau saya di Kabupaten Cianjur gitu ya, dengan tugas tambahan sebagai dekan. Kemudian pernah juga jadi narasumber di Gerakan Nasional Literasi Media Digital di tahun lalu. Nah, teman-teman, bagi yang ingin berkontak gitu ya, berkomunikasi lebih lanjut, kita bisa follow-followan di @astrialbasri. Ya, teman-teman, pemaparan kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita tuh butuh gitu ya, membutuhkan literasi gitu ya, khususnya untuk etis gitu ya. Nah, karena teman-teman, pola konsumsi internet di Indonesia tuh naik dari tahun ke tahun gitu ya. Dibanding tahun lalu, tahun ini aja udah naik 1% gitu ya. Dan orang-orang yang mengkonsumsi internet di tahun 2022 ini udah ada di angka 204,7 gitu ya, dengan intensitasnya yang juga cukup tinggi, 8 sampai 13 jam sehari remaja di Indonesia mengkonsumsi internet. Jadi biasanya kalau dulu saya diajarin sama ibu saya gitu ya, bangun tidurku terus mandi gitu ya. Kalau sekarang ayo bangun tidurku terus apa? Cek Instagram ya. Cek WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya ya. Pola internet cukup tinggi. Nah, walaupun gitu ya kitanya melakukan interaksi sehari-hari dengan internet menggunakan device atau perangkat, menggunakan teknologi gitu ya, pakai handphone, pakai tablet, terus pakai apa lagi ya, pakai laptop. Nah, tapi di seberang sana yang berinteraksi dengan kita tuh tetap manusia, yang tetap harus dijaga hatinya gitu ya. Nah, maka dari itu perlu gitu ya etika di dunia digital. Nah, hal ini juga diperkuat, kenapa sih kita butuh gitu ya, pilar digital etik gitu ya, beretika di dunia maya. Karena ini teman-teman ya, ternyata berdasarkan data dari UNESCO gitu ya, indeks membaca di Indonesia itu adalah 0,001, artinya cukup rendah. Artinya cuma satu orang Indonesia yang serius baca gitu ya di Indonesia gitu ya. Sisanya kemana? Nah, teman-teman, yang termasuk yang 1000-nya atau yang satunya gitu ya. Begitupun dengan survei dari The Most Literate Nation in the World gitu ya, kita tuh peringkat kedua gitu, tapi dari belakang teman-teman di bidang literasi. Nah, tapi tadi hal yang cukup membanggakan ya, kalau di bidang literasi digital kita ada di poin 3,49 gitu ya. Jadi naik dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya 3,46 dari skala 1 sampai 5. Tapi Kementerian Komunikasi dan Informatika nggak pengen berdiam diri saja, pengen nambah lagi nih, karena di angka sedang, belum di angka baik gitu ya, pengen nambah lagi nih, makanya menyelenggarakan acara ini. Nah, begitupun kita digegerkan gitu ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, survei lagi dari Microsoft gitu ya, bahwa netizen Indonesia tuh paling nggak sopan katanya. Waduh, se-Asia Tenggara berdasarkan berdasarkan indeks keadaban digital atau Digital Civility Index gitu ya.
Nah kan sayang gitu ya, masyarakat Indonesia tuh terkenal dengan keramah tamahannya, budayanya. Sayang gitu ya kalau berbanding terbalik dengan netizennya yang katanya paling tidak sopan se-Asia Tenggara gitu ya. Karena banyak netizen yang maha benar gitu ya. Kayak kemarin aja di Jawa Barat, karena kita sama-sama Jawa Barat gitu ya, almarhum anaknya Kang Ridwan Kamil gitu ya, Eril kan terhanyut di Sungai Aro. Nah berbondong-bondong nih netizen Indonesia malah menyerang situs Sungai Are-nya di Google, dikomentari negatif lah ya. Saya juga baca gitu ya, bahwa Sungai Indonesia paling bagus lah dan lain sebagainya, padahal kan kurang bijak seperti itu. Nah juga kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena masyarakat Indonesia tuh masyarakat dengan budaya tutur gitu ya, seneng banget ngobrol gitu. Lihat aja di public service kayak misalkan di angkot, di kereta gitu ya. Kalau di Jepang kan kayak di kereta bawah tanah orang-orang tuh pada baca. Nah kalau di Indonesia sementara ini karena budayanya budaya tutur gitu ya, banyak orangnya yang ngobrol gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa nih naikin gitu ya angka literasi digital di Indonesia dengan mengikuti program ini. Nah sama seperti halnya di dunia nyata gitu ya, di dunia maya juga ada etikanya, namanya apa? Netiquette atau netizen etiquette gitu ya, etiquette gitu ya, disingkatin jadi netiquette. Apa aja sih gitu ya kompetensi yang harus kita miliki pada saat kita berinteraksi di dunia maya biar tetap etis gitu ya, biar tetap sopan gitu. Sehingga tadi survei dari Microsoft kita bisa hempaskan gitu ya, kita bisa bantah gitu dengan kesopanan kita gitu. Yang pertama adalah kompetensi mengakses informasi di platform digital. Tentu saja kita harus menginformasi yang baik-baik aja, yang nggak melanggar hukum gitu ya. Lalu kompetensi untuk menyeleksi dan menganalisa informasi saat berkomunikasi. Nah kita jangan asal percaya aja informasi di dunia maya yang belum tentu jelas kebenarannya. Terus memahami, membentengi diri dari tindakan negatif dan lain sebagainya. Lalu memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Nah nanti di akhir ada panduannya, think before posting gitu ya. Lalu memverifikasi, berpartisipasi, membangun relasi sosial dengan menerapkan etiket dan berkolaborasi, menyebarkan data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Jadi intinya netiquette ini tuh jadi panduan untuk kita biar apa? Biar kita bebas berekspresi di dunia maya tapi tetap bertanggung jawab seperti itu. Nah kita harus sadar, punya integritas, bertanggung jawab dan juga bajik atau bijak dalam menyebarkan, memposting gitu ya di platform-platform media sosial gitu ya. Kenapa sih hal itu harus kita lakukan gitu ya teman-teman? Karena kita tuh meninggalkan sesuatu gitu ya di dunia maya itu gitu ya. Jadi kayak kalau kita pergi ke pantai nih teman-teman, kalau kita jalan kan ada jejaknya gitu ya, ada jejak kaki kita yang tertinggal gitu ya. Nah begitupun di dunia maya gitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika kita berselancar di dunia maya, entah itu browsing, entah itu buka Facebook, hal itu meninggalkan menjadi jejak digital kita. Apa saja sih yang jadi jejak digital kita? Yang pertama adalah riwayat pencarian, ayo gitu ya. Jadi hal-hal apa aja yang kita cari di mesin pencari seperti Google atau Mozilla misalkan, hal itu terekam jadi jejak digital kita. Kemudian pesan teks gitu ya, kita chatting sama siapa aja itu jadi jejak digital kita. Foto dan video yang kita bagikan gitu ya. Lalu lokasi gitu ya, interaksi kita kayak kita nge-like siapa aja, nge-follow siapa aja dan lain sebagainya. Walaupun hati-hati ya teman-teman, walaupun itu sudah kita hapus gitu, karena postingan kita di dunia maya atau di internet itu akan terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus. Contoh misalkan kita party gitu ya, kita pesta hura-hura gitu ya dengan menunjukkan misalkan gitu ya bagian-bagian tubuh yang intim gitu ya, lalu sama kita tuh diposting aja ya, lalu beberapa detik kemudian kita ingat gitu ya bahaya nih, misalkan melanggar undang-undang pornografi, sama kita dihapus. Nah ketika kita hapus gitu nggak berarti postingan itu jadi terhapus selamanya di internet, karena bisa jadi pas kita ngepost gitu ya ada orang yang nge-screenshot gitu ya atau nge-share. Nah pada akhirnya kan rekaman kita atau jejak digital kita akan terekam abadi selamanya di internet. Jadi kita harus bijak, jadi saring sebelum sharing gitu ya.
Lalu bagaimana caranya merawat jejak digital kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari tahu nih gitu ya, informasi apa aja sih yang terekam di internet dengan cara ngetikin nama kita di mesin pencari. Misalkan kita datang ke Google, ketik aja namanya Astri Dwi Andriani. Nah, kira-kira konten-konten atau jejak digital apa sih yang kita yang terekam di internet? Nah, caranya bisa seperti itu gitu ya. Yang selanjutnya, sebaiknya kita bisa mengatur privacy gitu ya. Kan kalau di Instagram itu suka ada pengaturan privasinya, apakah pribadi, private, atau settingan publik. Nah, sebaiknya diatur private aja, karena agar gitu ya jejak digital kita aman, karena kita kenal dengan follower-follower kita biasanya ya gitu ya. Selanjutnya, biar aman juga, kita bisa mengkombinasikan password yang kuat gitu ya. Jadi password tuh kalau kata teman-teman saya di ICT Watch katanya ya, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, katanya perlakukanlah our password like our underwear gitu ya. Perlakukanlah password kita seperti pakaian dalam kita. Kalau pakaian dalam kan jadi ranah pribadi gitu ya, nggak pernah di-share ke orang lain. Begitupun dengan password kita, nggak boleh tuh tuker-tukeran Instagram, tuker-tukeran passwordnya gitu ya. Jangan dibagiin ke orang lain, lalu diganti secara berkala. Sebaiknya misalkan dua bulan sekali gitu ya, biar tetap aman, dan disetting secara kuat gitu ya. Jangan pakai password tuh tanggal lahir karena mudah diretas gitu ya. Misalkan minimal 8 karakter gitu ya, gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengaktifasi 2FA, two factor authentication. Biasanya suka ada di WhatsApp, ada di Facebook, ada di Google juga ada. Jadi ini tuh 2FA ini tuh bisa hanya pemilik akun yang bisa mengakses akun pribadi miliknya. Jadi kalau ada perangkat lain yang coba ngakses, biasanya akan ada notifikasi gitu ya. Nah, 2FA ini juga bisa di-download sih, ada aplikasinya. Google Authenticator kalau nggak salah ya. Lalu juga kalau misalkan teman-teman berselancar di dunia maya nih ya, sebaiknya kalau suka ada kan linknya HTTP atau HTTPS. Nah, pilihlah kalau bisa HTTPS, karena S-nya tuh artinya secure gitu ya, artinya link yang akan kita tuju tuh aman gitu ya. Juga suka ada simbol gembok ketutup, gembok kebuka. Nah, kalau ketutup itu artinya linknya udah aman gitu ya. Juga jangan asal klik, bisa jadi phishing gitu ya. Kadang kita suka dapat SMS atau WA, kadang juga saya juga jadi sasaran digital kejahatan di dunia cyber, phishing gitu ya. Pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Contohnya suka ada WA yang nyasar gitu ya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini. Nah, hati-hati jangan asal klik teman-teman, karena bisa jadi itu phishing. Data-data pribadi yang ada di perangkat kita nanti bisa dicuri dan merugikan kita gitu ya. Lalu juga ajari anak untuk menjaga privasi. Jadi jangan asal nyebarin KTP gitu ya di media sosial, itu bahaya banget. Kartu keluarga jangan gitu ya. Terus alamat rumah yang lengkap gitu ya, kalau nggak perlu amat. Kalau misalkan untuk kepentingan bisnis misalkan ya, nggak apa-apa. Nomor handphone juga itu khawatir rentan untuk disalahgunakan oleh penjahat-penjahat di era digital. Nah, lalu apa aja sih do and done-nya di sosial media biar kita tetap tadi aman gitu ya, berselancar di dunia maya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, jangan asal klik, jaga privacy, jaga keamanan akun, hindari hoax nih, jangan gampang menyebarkan berita gitu ya tanpa kita tahu kejelasannya. Nah, teman-teman bisa datang ke www.turnbackhoax.com. Nah, di sana ada mesin search engine gitu ya, yang bisa mengklarifikasi gitu ya, berita yang kita dapetin tuh hoax atau fakta. Nah, biasanya 2 hari suka keluar gitu ya, oh ini ternyata beritanya hoax atau ternyata beritanya fakta dan lain sebagainya. Sebarkan hal positif dan gunakan seperlunya. Nah, yang nggak boleh di dunia maya apa nih? Yang pertama, body shaming, mempermalukan bentuk tubuh orang lain gitu ya di dunia maya. Contohnya, ih kok kamu gendutan, ih kok kamu kurusan, ih kok kamu iteman ya. Wah, itu nggak boleh ya, cyberbullying, ngebully gitu ya. Nggak boleh memulai konflik, nggak boleh curhat masalah pribadi karena nggak menyelesaikan masalah. Misalkan kita nyindirin satu orang tapi yang kesindirin seluruh penghuni WhatsApp grup WhatsApp kita gitu ya, kontak di WhatsApp kita gitu. Jadi hati-hati mengejek dengan menyebutkan atau tanpa menyebutkan nama juga itu kurang bijak, kurang etis gitu ya, dan bersifat terlalu ekstrim. Misalkan ya lagi ada pemilihan presiden, kita memilih yang satu aja gitu ya, kandidat A gitu. Nah, kita bersifat ekstrim sehingga membenci
pendukung kandidat yang lainnya. Nah itu seperti itu, misalkan nggak boleh gitu ya. Yuk teman-teman, kita jadi generasi anti hoax gitu ya. Caranya yang pertama, bacalah berita dari sumber yang terpercaya gitu. Kalau sumbernya nggak terpercaya, ya mendingan janganlah gitu ya. Lalu baca dulu isi berita baru share. Nah biasanya di antara kita biasanya baca judul dulu gitu ya, lihat foto, terprovokasi, langsung gitu ya share gitu. Apalagi sekarang kan ada fenomena FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Jadi ada isu mental health gitu ya, orang-orang tuh yang cemas, yang gelisah kalau ketinggalan berita viral. Jadi nggak pengen ketinggalan berita viral, langsung aja nge-share beritanya gitu ya, tanpa dilihat dulu beritanya benar atau enggak gitu. Nah jadi hati-hati, kalau belum jelas kebenarannya mending nggak boleh di-share. Lalu cek netralitas gitu, cek fakta. Tadi bisa ke www.runbackhoax.com atau ke cekfakta.com. Nah di sini ada mesin pencari yang bisa mengklarifikasi berita yang kita dapetin tuh hoax atau enggak sih gitu ya. Pokoknya cross check aja ya, karena gak semua berita di internet tuh betul gitu. Dan jangan mudah terprovokasi, diadu domba, jangan mudah gitu ya. Karena apa? Karena tuh kita tuh terikat dengan ada regulasinya teman-teman, ada aturannya, yaitu gitu ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ini nggak main-main teman-teman gitu ya. Ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar gitu. Hati-hati. Nah ini yang terakhir, quote of the day gitu ya. Teman-teman juga mungkin pernah mendengarnya ya. Posting yang penting, bukan yang penting posting gitu ya. Think before posting. Think ini ada rumusannya ya teman-teman. T-nya tuh apa? Through gitu ya. Apakah konten yang akan kita sebarkan tuh benar atau enggak gitu ya. Kalau benar boleh, kalau belum tentu jelas kebenarannya mendingan jangan. H-nya tuh apa? Helpful gitu ya, membantu orang lain nggak sih? Kalau membantu orang lain boleh diposting, kalau malah merugikan orang lain mendingan jangan. I-nya tuh apa? Illegal gitu, nabrak norma, nilai dan hukum yang ada di masyarakat nggak sih? Kalau nabrak jangan, kalau enggak boleh. N tuh apa? Necessary gitu, perlu banget nggak sih? Kalau nggak perlu banget mendingan jangan. Yang terakhir K, kindness gitu ya, memberikan inspirasi, motivasi gitu ya ke orang lain nggak sih? Kayak misalkan tutorial, tips and trick itu boleh. Kalau enggak mendingan jangan. Jadi teman-teman ingat ya, think before posting, because you are what you say. Karena apa yang kita postingkan itu mencerminkan gitu ya jati diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi postingan kita di dunia maya itu menjadi gambaran diri kita seutuhnya gitu. Nah teman-teman, bagi yang ingin mempelajari lebih jauh gitu ya tentang etika bermedia digital gitu ya, atau etis bermedia digital, teman-teman bisa unduh kok secara gratis gitu ya buku e-booknya gitu ya, buku digitalnya di literasidigital.id atau www.literasidigital.id. Atau misalkan gitu ya, kalau misalkan dulu teman-teman seringnya mainnya di Instagram, boleh kok gitu ya di follow Instagramnya @siberkreasi. Di sini banyak banget informasi gitu ya yang penting dan menarik mengenai literasi digital. Sekian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Saya kembalikan ke Mbak Cici selaku moderator. Terima kasih banyak. Baik.